Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Charles. Saya sebagai mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi yang berkaitan dengan non-grata ya. Non-grata pada mata kuliah hukum diplomatik. Yang mana lebih spesifiknya itu ialah penjelasan mengenai persona non-grata dalam Vienna Convention of Diplomatic Relations. Nah, dan juga nantinya akan kita komparasikan dan kita kaitkan terhadap salah satu kasus yang relevan, yang pernah terjadi, kemudian kita kaitkan dengan yang namanya persona non grata. Nah, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu persona non grata itu mengenai ketentuan ya. Ketentuan mengenai persona non grata dalam hubungan diplomatik tercantum dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Nah, persona non grata adalah prinsip dalam hukum diplomatik yang artinya negara berhak untuk menolak atau mengusir diplomat yang sudah menjalankan tugas atau dicalonkan di negara penerima. Artinya negara-negara tersebut, negara yang bersangkutan itu berhak dan boleh-boleh saja untuk melakukan penolakan. Namun di sini juga tentu ketika negara tersebut melakukan penolakan atau pengusiran akan adanya dampak atau akibat daripada perbuatan tersebut, yang mana hal ini akan mempengaruhi aktivitas kerjasama antar negara tersebut. Nah, kemudian frasa persona tersebut juga akan memberikan dampak efek yang luar biasa terhadap sistem kerjasama antar negara secara internasional. Nah, dalam praktiknya, negara penerima dapat memberitahukan kepada negara pengirim tanpa harus menjelaskan alasannya bahwa kepala misi atau kepala staf diplomatik yang dikirim adalah persona non grata. Artinya ketika suatu negara tersebut boleh memberikan itu seperti memberikan pemberitahuan atau dilakukan secara langsung atau dadakan seperti itu. Contoh kasus persona non grata adalah ketika Rusia memerintahkan pengusiran seorang diplomat Amerika Serikat dari Moskow dikarenakan diduga melakukan mata-mata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan contoh kasus tadi Rusia melakukan pengusiran terhadap diplomat Amerika Serikat yang diduga melakukan indikasi terhadap mata-mata negara tersebut. Maka negara Rusia memberikan langkah tegas untuk melakukan pengusiran. Nah, hal ini merupakan bisa dikatakan sebagai persona non grata dari Rusia, yang mana mereka melakukan pengusiran, bukan penolakan ya, pengusiran terhadap diplomat yang mereka anggap memiliki indikasi-indikasi lainnya. Nah, terkait dengan materi tentang persona non grata itu banyak isi yang termaktub dalamnya terkait dengan penjelasan dan juga prinsip non grata dalam hukum diplomatik. Nah, perlu kita tahu bersama bahwa dalam persona non grata juga ada negara penerima harus menyatakan status persona non grata kepada negara pengirim tanpa harus menjelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, persona non grata dapat diterapkan. Saya ulangi, persona non grata ini dapat diterapkan pada diplomat yang sudah bermukim di negara tersebut atau diplomat yang dicalonkan. Seperti contoh tadi, diplomat yang sedang bertugas di negara Rusia kemudian dilakukan pengusiran, itu menurut prinsip persona non grata itu sah saja dan boleh-boleh saja dilakukan. Kemudian yang ketiga, persona non grata dapat diterapkan karena diplomat melakukan perilaku yang tidak pantas sesuai dengan status diplomat. Nah, hal ini artinya mereka melakukan perbuatan tercela yang bersifat urgensinya itu udah mungkin luar biasa. Kemudian perlu tindakan tegas dari negara yang menerima diplomat tersebut. Kemudian antonim dari persona non grata itu ialah seorang yang disambut atau seorang yang bertugas di negara lain.
Dan persona non grata juga merupakan sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dengan perkancaan politik dan diplomasi internasional. Kemudian orang-orang yang disebut sebagai persona non grata biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi. Nah, artinya dari persona non grata sendiri mendapatkan beberapa persyaratan khusus dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mana memang tidak boleh adanya pelanggaran atau pelampauan terhadap kewenangan dan kekuasaan yang terjadi. Sesuai dengan poin kedua tadi, ketika seorang diplomat dianggap melakukan pelanggaran serius yang akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi negara penerima, itu bisa saja negara penerima tersebut melakukan yang namanya persona non grata. Demi apa? Demi menjaga keamanan dan juga kestabilan politik di dalam negeri seperti itu. Beberapa hal case ya, contoh lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan dikaitkan dengan kasus yang ada di terkait dengan persona non grata yang dilakukan oleh Israel. Bukan dilakukan oleh Israel ya. Israel mengkritik, lebih tepatnya itu Israel mengkritik Sekretaris Jenderal PBB karena tidak secara khusus mengutuk salvo rudal Iran yang diluncurkan di wilayahnya pada beberapa waktu yang lalu dan melarangnya untuk masuk. Nah, pada kasus ini sebenarnya memiliki beberapa sudut pandang dan juga pendapat yang berbeda ya, karena dari sudut Israel mengkritik Sekjen PBB karena tidak secara khusus mengutuk rudal yang diluncurkan oleh Iran kepada wilayahnya. Sedangkan di posisi lain ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa memang seharusnya sudah dilakukan seperti itu. Karena apa? Dikarenakan Israel yang secara terang-terangan telah melakukan penyerangan secara brutal terhadap negara Palestina, Gaza, itu tidak mendapatkan reaksi yang serius pula dari PBB. Dan beberapa anggapan tersebut mengatakan bahwa sah-sah saja jika Sekjen PBB tidak secara khusus mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Iran dalam hal melakukan rudal ke negara Israel. Namun perlu digarisbawahi bahwa memang perbuatan tersebut tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan melanggar yang namanya itu hak-hak internasional atau hak warga negara yang terkena dampak dari penyerangan tersebut. Yang mana kita sebagai warga negara internasional juga tentunya wajib untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di antar wilayah negara secara global. Mungkin sekian sedikit ya penjelasan terkait dengan persona non grata, baik itu mengenai studi case atau kasus yang terjadi relevan ya, maupun penjelasan dasar mengenai persona non grata itu sendiri. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.